Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Kampanye penggunaan masker sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan berbagai pihak. Salah satunya dari anggota TNI Koramil 02 Soreang turun langsung membagikan masker untuk masyarakat. Aksi bagi-bagi masker terus digalakkan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di kota Parepare. Kali ini kawasan Pasar Lekesi menjadi sasaran pembagian masker oleh para anggota TNI dari Koramil 02 Soreang Kodim 1405 Malusetasi. Dipimpin oleh Dan Ramil 02 Soreang Kapten Infantri Abdul Sadar, pembagian masker ini disasarkan untuk para pengunjung pasar yang tidak menggunakan masker. Dari kegiatan ini, beberapa masyarakat masih banyak didapati yang masih mengabaikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sehingga dari pihak TNI memberikan masker secara gratis demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah upaya memotivasi masyarakat menggunakan masker saat di luar rumah. Saat ditemui, Kapten Infantri Abdul Sadar mengatakan, dengan kegiatan ini dirinya berharap warga bisa mematuhi aturan memakai masker guna mencegah penyebaran virus corona. Kegiatan kemarin itu apa itu? Itu kegiatan membagi-bagikan masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Dan itu masker pengadaan dari satuan atas dalam hal ini Kodam. Kami di Kodim khususnya Koramil itu diberikan untuk pembagian di wilayah masing-masing, terutama di tempat-tempat ramai. Jadi di samping itu juga menghimbau kepada masyarakat agar menggugah kesadaran mereka untuk selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Presiden Republik Indonesia baru-baru ini telah meluncurkan bumpers produktif melalui video conference yang dipusatkan di Istana Negara dan diikuti oleh sejumlah stakeholder di seluruh Indonesia. Salah satunya kantor cabang BRI Kota Parepare. Dan pemirsa, sebanyak 340 pelaku usaha mikro kecil di Kota Parepare telah mendapat bantuan tersebut. Bumpers ini disalurkan kepada pelaku usaha mikro kecil sebagai upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Sebanyak 340 pelaku usaha mikro kecil di kota Parepare telah menerima banpres produktif yang telah diluncurkan oleh Presiden RI baru-baru ini. Melalui video conference yang dipusatkan di Istana Negara dan diikuti sejumlah stakeholder di seluruh Indonesia, salah satunya kantor cabang BRI Parepare. Banpres ini disalurkan kepada pelaku usaha mikro kecil sebagai upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja yang membawahi Koperasi dan UMKM Kota Parepare mengatakan bantuan ini merupakan program terbaru oleh pemerintah pusat untuk UKM di seluruh Indonesia. Bantuan ini juga merupakan hibah dari pemerintah pusat dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Permenkop Nomor 6 Tahun 2020. Abdul Latif menambahkan, pemerintah kota bersama BRI Kantor Cabang Parepare telah mengusulkan 1.502 data pelaku UKM di kota Parepare untuk diverifikasi. Ini bantuan program Presiden untuk UKM. Memang seluruh Indonesia seperti ini. Jadi kita diharapkan pemerintah daerah melalui dinas koperasi masing-masing, kebetulan di Parepare ada dinas tenaga kerja yang membawahi daripada koperasi untuk mengirim data-data ke provinsi-provinsi yang lanjutkan untuk diteruskan ke pusat, karena itu kolektif. Data yang kami peroleh, yang kami pernah kirim itu 1.502 itu data. Saya tidak tahu bagaimana, ada yang error, ada yang... Oh, jadi sudah ada yang dikirim? Sudah ada dikirim, datanya di sini ya Parepare.
Ini data Parepare terakhir pertanggal 23. Parepare itu di posisi 13.176 itu data ya. Iya. Data yang diusulkan, Pak. Iya, kemudian 7.107. Ini apa namanya? Bantuan modal kerja bagi usaha kecil. Persentasenya itu baru 53,94. Jadi Banyak mungkin. iya. Sebanyak mungkin. Jadi kami baru menerima kalau tadi malam itu bahwa kita masih bisa untuk apa namanya mengusulkan lagi daripada usaha kecil menengah usaha kecil mikro. Jadi tadi yang sudah hadir di sini, Pak, sudah berhak menerima atau data yang termasuk yang sudah diusulkan. Data itu yang kita usulkan kita tidak tahu si A atau si B. Kita tidak tahu penerimanya. Yang jelas itu tadi yang hadir itu sudah menerima. Karena ada nomor rekeningnya tuh. Jadi ini kan secara global, secara keseluruhan Parepare kami tidak bisa mendeteksi bahwa si A sudah mendapat kecuali dia melapor. BRI yang bisa tahu karena dia apa namanya? Ya. Dia punya rekening di sini berhubungan langsung. Kalau saya sudah kirim itu saya tidak tahu nih. Tidak tahu nih bahwa ini mendapat ini tidak. Ya termasuk Anda kalau mau mengusulkan. Hal senada juga diungkapkan Kepala Cabang PRI Parepare Makbul bahwa untuk tahap pertama penyaluran bantuan ini telah sukses menjangkau 1 juta pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia. Dan untuk kota Parepare, sebanyak 340 orang yang melalui verifikasi telah menerima bantuan tersebut. Makbul menambahkan, adapun sasaran penerima banpres produktif ini salah satunya adalah pelaku usaha mikro yang tidak pernah mendapatkan bantuan kredit dari perbankan. Bantuan produktif untuk usaha mikro ini adalah pengusaha-pengusaha kecil yang belum mendapatkan bantuan kredit dari perbankan. Itu yang pertama. Kemudian yang tabungannya itu, kalau lihat dari sisi tabungannya itu 2 juta ke bawah. Ya, gitu. Jadi tabungan 2 juta ke bawah itu yang diusulkan. Ya. Nah, kemudian siapa yang lembaga yang bisa mengusulkan? Ya, pertama dari Bidang koperasi. Nah, kemudian lembaga-lembaga lainnya termasuk perbankan. Pegadaian juga bisa. Karena mereka punya data juga. Ya. Nah, dari usulan kita itu ya, nanti akan diverifikasi oleh Kementerian Koperasi. Jadi yang memastikan itu layak atau tidak layak dapat adalah Kementerian Koperasi. Kami dari Dinas Koperasi, dari BRI itu hanya mengusulkan. Nah, tentu di Setulung kita usulkan itu kita sudah verifikasi terlebih dahulu di lapangan. Nah, katakanlah nasabah kami yang punya rekening di kami yang saldonya di bawah 2 juta itu kita verifikasi ke lapangan, betul enggak ada usahanya enggak? Nah, kemudian kita usulkan. Nah, dari sekian banyak yang kita sudah usulkan, baik yang diusulkan oleh Pak Kementerian Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dan Koperasi maupun yang dari BRI itu sudah terrealisasi atau sudah ada bantuannya itu masuk ke rekeningnya. Khusus untuk Parepare ini 340 orang. Oh, ini 340 yang sudah. Iya. Sudah pasti termasuk yang tadi yang hadir ini. Ini perwakilan saja. Iya, Pak. Yang 5 tadi kita undang untuk perwakilan. Nah, sebenarnya kita mau undang semua tapi kena tempatnya. Ya. Itu yang sementara. Dan ini tahap pertama tadi ini peluncuran ini se-Indonesia itu 1 juta orang yang dapat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi memberikan pelatihan keahlian konstruksi kepada sejumlah warga lapas. Dari pelatihan ini nantinya mereka akan mendapatkan sertifikat siap kerja yang dapat digunakan setelah bebas dari masa hukuman. Lapas kelas 2A Kota Parepare membekali warga binaan dengan pelatihan dan peningkatan jasa konstruksi seperti keterampilan konstruksi bangunan umum dan baja ringan.
Pembekalan dan uji sertifikasi peningkatan kapasitas bagi petugas dan warga binaan ini diikuti sebanyak 468 orang yang berasal dari 11 UPT di wilayah Sulawesi. Kegiatan ini merupakan kerjasama Lapas Kelas 2A Parepare bersama Kemenkumham Sulawesi Selatan, serta Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Makassar dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam kegiatan tersebut, warga binaan akan dibagi dalam 3 kelas pembinaan, yakni pertukangan kayu, serta pertukangan batu dan besi atau las. Selain membekali keterampilan jasa konstruksi, warga binaan ini juga diberikan sertifikat jika mereka dinyatakan lulus uji kompetensi. Kegiatan ini seperti yang ada di atas, pembekalan dan uji sertifikasi peningkatan kapasitas bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Ini bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar. Kegiatannya berlangsung selama 4 hari, dari hari Senin 24 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Agustus. Peserta yang ikut, kalau secara keseluruhan, itu jumlahnya dari 11 UPT yang ada di wilayah Sulawesi ya, itu ada 468 orang. 468. Yeah. Itu terbagi 11 UPT, 11 lapas rutan ya. Yeah. Itu ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Bagi 3. Pesertanya ya. Dan Gorontalo. Ya. Terkait tujuan kegiatannya sendiri? Ya, tidak lain tidak bukan tujuannya dalam memberikan mereka pengetahuan terkait dengan jasa konstruksi, sehingga nanti kalau mereka sudah bebas itu bisa diaplikasikan di masyarakat. Ilmu yang mereka dapatkan dari sini ya bisa digunakan dan dimanfaatkan di masyarakat kan. Tentunya untuk kepentingan diri dan keluarganya dan juga untuk masyarakat luas. Seperti itu diharapkan. Terus ini kan ada sertifikasi, berarti mereka dapat sertifikat begitu? Ya, nanti di hari keempat ada uji kompetensinya dari hasil pelatihannya itu dari jasa konstruksi ini langsung mengadakan ujian. Nanti akan dikeluarkan sertifikatnya dari LPJK yang keluarkan. Jadi memang mereka betul-betul dinilai layak ya, dalam bidang seperti jasa itu, konstruksi seperti itu, betul. Seperti itu. Jasa konstruksi itu mungkin bisa diulas sedikit Pak. Seperti apa sebenarnya jasa konstruksi itu? Kalau di jasa konstruksi kan di bawah Kementerian PUPR ya. Mereka lebih saya lihat kalau di kegiatan ini ada terbagi dua di jasa konstruksi ini, yaitu konstruksi bangunan umum dengan baja ringan. Konstruksi baja ringan. Jadi kalau di di konstruksi bangunan umum itu kan ada tukang batu dengan tukang kayu kan, tapi bukan tukang kayu bikin mebel, bukan bikin lemari atau bukan, tapi dia di konstruksi bangunan, konsepnya apanya kan. Sementara kalau baja ringan kan sudah jelas, kita lihat di atasnya baja ringan seperti itu. Jadi ada dua bidang ini, jasa bangunan umum dan jasa baja ringan. Ya. Pelatihan ini akan berlangsung selama 4 hari, terhitung sejak tanggal 24 hingga 27 Agustus mendatang. Dengan program ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masa depan warga binaan setelah bebas nanti. Mereka akan memiliki modal keahlian dan sertifikat untuk bekerja di bidang konstruksi dan layak pakai. Pelatihan dan pemberian sertifikat secara gratis ini menjadi tujuan institusi pemasyarakatan dalam mempersiapkan penghidupan bagi warga binaan agar memiliki keunggulan atau keahlian setelah kembali ke tengah masyarakat. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kegiatan pembagian masker kepada para pengguna jalan di perbatasan Parepare Baru dilakukan oleh para personil jajaran Kodim 1405 Malusetasi dalam rangka menegakkan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di Kota Parepare. Dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19, para personil jajaran Kodim 1405 Malusetasi melaksanakan kegiatan pembagian masker kepada para pengguna jalan di perbatasan Parepare Baru pada Selasa 25 Agustus 2020. Pembagian masker secara gratis ini dipimpin oleh Danramil 140503 Bacukiki, Kapten Infantri Basri. Juga dihadiri Danramil Ujung Kapten Infantri Sukardi Asa, Camat Bacukiki Barat Fitriani,
Lurah Lumpue, Kepala Puskesmas, serta beberapa personel TNI Polri. Dalam himbauannya ke pengguna jalan dan Ramil 140503 Bacukiki, Kapten Infantri Basri menekankan kepada masyarakat untuk disiplin penegakan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan ya, yang terpenting yang kita ingin lakukan hari ini adalah menggunakan masker ya, secara masif. Jadi pengguna masker, masyarakat yang lewat jalan utama masuk. Sementara Camat Bacukiki Barat Fitriani yang juga terlibat dalam kegiatan tersebut mengungkapkan upaya preventif juga terus dilakukan Forkopimcam Bacukiki Barat untuk mendisiplinkan masyarakat menggunakan masker. Alhamdulillah untuk di Kecamatan Bacukiki Barat sudah lebih dari 4 bulan kami masif menegakkan protokol kesehatan mulai dari tingkat bawah sampai tingkat kecamatan. Andi TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa dalam Apa Kabar Parepare. Saudara, sudah menjadi salah satu penyakit masyarakat banyaknya anak-anak yang menjadi pelaku penghisap lem. Tentunya ini harus menjadi suatu perhatian. Menyikapi hal tersebut, Kadis Kesehatan Kota Parepare akan memberikan reward bagi siapa saja yang berperan serta memutus mata rantai pelaku penghisap lem di Kota Parepare. Perilaku menyimpang berupa isap lem di kalangan anak-anak SD maupun SMP semakin memprihatinkan. Tak banyak anak-anak putus sekolah yang berprofesi sebagai penjajah kantongan plastik di Pasar Lakesi. Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi beberapa pihak, utamanya Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare bersama PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare. Melihat kasus tersebut, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare akan mengambil langkah untuk memutus mata rantai pemakaian lem terhadap anak-anak. Halwatia mengatakan bagi anak-anak yang telah menemukan rekan-rekannya tengah mengisap lem, dapat menginformasikan langsung kepada Dinas Kesehatan dengan menyampaikan informasi kepada tim relawan yang selalu bertugas di kantor UPTD Pasar atau Ruang Binaan Puspaga Pedulita. Terobosan ini dilakukan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare guna melindungi masa depan anak-anak dari dampak penggunaan lem tersebut. Saya menjanjikan kepada anak-anak mereka dapat hadir kalau ada yang diinginkan. Itu adalah salah satu upaya saya untuk bagaimana memutus mata rantai terhadap penyebaran pemakaian lem tadi tersebut. Jadi bukan sekedar saya hanya belikan langsung hadiah, tetapi mungkin ada trik-trik yang saya berikan. Minimal yang mengisap lem itu saya harus apakan. Kemudian nanti setelah itu baru saya memberikan berupa hadiah di depan anak yang ditemukan itu. Jadi yang ditemukan juga dikasih hadiah. Kalau yang ditemukan tentu ada juga reward saya berikan, tapi paling tidak dia harus berjanji untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Kenapa? Mungkin saya kirim dulu ke dinas sosial untuk mendapatkan pembinaan di situ. Setelah itu baru saya memulai. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kegiatan donor darah dilakukan oleh organisasi sosial kemasyarakatan Karang Taruna Kota Parepare bersinergi dengan UPTD Puskesmas Lumpue dan sejumlah instansi lainnya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Organisasi Sosial Kemasyarakatan Karang Taruna Kota Parepare bersinergi bersama UPTD Puskesmas Lumpue dan sejumlah instansi lainnya seperti Dinas Kominfo Kota Parepare, Dinas Perhubungan Kota Parepare, dan Palang Merah Indonesia atau PMI Cabang Parepare melaksanakan kegiatan donor darah di kantor UPTD Dinas Perhubungan Parepare pada Selasa 25 Agustus 2020. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Karang Taruna Kota Parepare HM Iskandar Nusu SST PMSI, Camat Bacukiki Barat Fitriani, dan Ramil Bacukiki Kapten Infantri Basri, Kepala Puskesmas Lumpue Irnawati Amir, dan beberapa staf pemerintah lainnya. Ketua Karang Taruna Kota Parepare HM Iskandar Nusu menguraikan, bakti sosial tersebut berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah sebagai wujud kepedulian dalam memeriahkan Bulan Kemerdekaan atau HUT RI yang ke-75 meski dalam kondisi pandemi COVID-19. HM Iskandar Nusu juga mengungkapkan aksi sosial ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Karang Taruna Kota Parepare dalam membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Karena ini adalah aksi sosial merupakan wujud kepedulian. Jadi setitik darah yang
didonorkan oleh para pendonor ini saya kira sangat berarti dan berarti bagi yang membutuhkan. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh pengurus Karang Taruna Kota Parepare dan pengurus Karang Taruna di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara, BKPSDMD menggelar rapat kerja teknis kepegawaian untuk meningkatkan koordinasi antara Kasubag Kepegawaian lingkup pemerintah Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kota Parepare menggelar rapat kerja teknis atau Rakernis Kepegawaian tingkat Kota Parepare. Kegiatan ini dihadiri para Kasubag Umum dan Kepegawaian di lingkup organisasi perangkat daerah Kota Parepare dengan menghadirkan Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar, Dr. Andes Harun Arsyad SHMH sebagai pemateri pada kegiatan tersebut. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Parepare, Dr. Andes Haji Kustam Kasim yang membuka acara tersebut di Hotel Kenari Kota Parepare pada Selasa 25 Agustus 2020 mengharapkan kepada para peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan baik. Memang Kasubag Kepegawaian ini kadang-kadang ada persepsi yang perlu dia mempertanyakan sama sebatas numpang kantor. Jadi saya harap ini teman-teman semua, ya para Kasubag Kepegawaian, tolonglah ya jangan sia-siakan waktu ini kehadiran beliau. Tidak gampang menghadirkan beliau, ya jangan sia-siakan. Maka kami harapkan bahwa tolong apa yang Bapak belum tahu persisnya mengenai kepegawaian, ya tolong disampaikan. Bertanyalah sebanyak-banyaknya. Ya sebenarnya kami ini dari kepegawaian juga lebih, kalau ada yang bertanya dari Bapak Ibu dari Kasubag, tentunya juga saya langsung ke Kanrek Regional 4 Makassar BKN. Jadi saya harap ya kehadiran Bapak-Bapak Ibu ini betul-betul pelaksanaan Rakernis ini jangan disia-siakan begitu saja lewat ya. Sementara itu, Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar, Dr. Andes Harun Arsyad SHMH, dalam materinya yang dipandu Sekretaris BKPSDMD Kota Parepare Adriani Idrus, membahas tentang manajemen ASN. ASN itu, ya ketika kita bicara manajemen ASN, kita bicara tentang sumber daya manusia. Kita bicara tentang aparatur sipil negara. Nah, bicara tentang aparatur sipil negara tentu didasari oleh suatu regulasi, oleh suatu aturan. Kemana arah ASN ke depan itu ditentukan dengan bagaimana kita meletakkan fondasi aturan yang ada sekarang. Kalau kita lihat perjalanan pegawai negeri sipil mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74, itu pendekatannya adalah pendekatan administratif. Kemudian masuk ke Undang-Undang 43 Tahun 99. Undang-Undang 4399 itu sudah berubah, bergeser dari pendekatan administrasi kepada profesional, tetapi penekanannya netralitas. Nah, kemudian dari Undang-Undang 43 ini 99 kita sudah masuk ke Undang-Undang Nomor 5 2014. Di situ sudah dinyatakan ASN itu arahnya ke profesionalisme. Rakernis Kepegawaian yang akan berlangsung selama 2 hari ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh BKPSDMD Kota Parepare dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi Badan Kepegawaian dengan para Kasubag Umum dan Kepegawaian di lingkup organisasi perangkat daerah Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, dalam rangka memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depannya, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim membuka sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tentang pedoman penyuluhan APBD tahun anggaran 2021 bagi pemerintah kabupaten. Berikut informasi selengkapnya. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim saat membuka sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 bagi pemerintah kabupaten kota se-Sulawesi Selatan yang diselenggarakan di Restoran Dinasti pada Selasa 25 Agustus 2020 mengatakan momen sosialisasi ini merupakan sebuah peluang yang sangat baik untuk menambah wawasan dalam rangka memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim juga memberikan apresiasi atas terselenggarakannya kegiatan sosialisasi tingkat provinsi ini yang diselenggarakan di Kota Parepare sebagai salah satu kota yang strategis yang dapat menjadi penyangga perekonomian di Sulawesi Selatan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim juga memberikan apresiasi kepada legislatif sebagai mitra terbaik dalam fungsi pengawasan sehingga Kota Parepare kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian. Dan penghargaan kepada legislatif sebagai mitra terbaik dalam fungsi pengawasan sehingga Parepare kembali meraih opini WTP. Selanjutnya, di dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah Kota Parepare setiap tahunnya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2013 penerimaan PAD sebesar 85,97 miliar. Pada tahun 2020 kami anggarkan sebesar 165,91 miliar rupiah lebih dengan realisasi penerimaan setiap tahunnya rata-rata 100%. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, selama ini kita telah berupaya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Namun karena perkembangan dan tuntutan pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik begitu kompleks, maka proses tersebut senantiasa kita benahi setiap saat. Momen sosialisasi ini sungguh suatu peluang yang sangat baik bagi kita untuk menambah wawasan dalam rangka memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan. Potensi terjadinya permasalahan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang masih cukup besar dan tidak akan mungkin kita hindari karena regulasi pengelolaan keuangan daerah setiap saat juga dapat berubah-ubah. Di sisi lain, kita masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia, aparatur yang memahami berbagai peraturan keuangan secara komprehensif. Namun demikian, saya berharap kiranya permasalahan tersebut dapat dijadikan pelajaran yang berharga untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Selanjutnya, sosialisasi kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya oleh karena regulasi yang digunakan telah banyak mengalami perubahan seperti peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menyusun APBD tahun anggaran 2021 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri. Haji Pangeran Rahim juga mengatakan, pemerintah Kota Parepare telah berupaya melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Namun karena perkembangan dan tuntutan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan begitu kompleks, maka proses tersebut senantiasa dibenahi setiap saat. Sosialisasi ini dihadiri sebanyak 84 orang terdiri dari sekretaris daerah, kepala BKD, kepala Bapeda, inspektur, dan kepala perencanaan anggaran kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi
tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Yerni Rusdin. Saya Joharmanikam pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.